Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan kita. Allah berikan kepada kita kesempatan melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, mudah-mudahan ini menjadi bidayah salihah, permulaan yang baik di pagi hari ini, menjadi sebab keberkahan semua aktivitas kita dan penambah nilai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah pertemukan kita semuanya di tempat ini dalam rangka niat yang baik, dalam rangka amal saleh. Mudah-mudahan kelak menjadi sebab Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang taubat atau pertaubatan. Jamaah sekalian, bagaimana kita memposisikan konsep taubat dalam Islam ini di dalam syariat Islam atau di dalam agama Islam? Konsep taubat dengan segala aturan, ketentuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau yang kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, lalu kemudian diperjelas lagi oleh para ulama dalam karya-karya mereka, ini tidak lepas dari beberapa hal. Kalau kita memposisikan taubat ini dalam ajaran Islam itu seperti apa? Yang pertama, bahwa konsep pertaubatan ini bagian dari rahmat Allah. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Kalau kita turunkan, bagian dari rahmat itu adalah konsep pertaubatan. Maksudnya bagaimana? Orang yang salah, orang yang melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala secara sengaja, secara sadar, itu masih ada peluang rahmat baginya, dan Allah membukakan rahmat baginya, yang kemudian agama ini memberikan exit, jalan keluar bagi mereka yang salah. Maka jalan keluar yang diberikan oleh agama bagi mereka yang salah, yang melakukan satu tindakan melanggar, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu turunan dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sebagai rahmah, dan di dalam risalah ini ada pembahasan, ada konsep tentang pertaubatan. Maka ketika kita masuk dalam pertaubatan, atau kita menerima pertaubatan, atau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita sedang menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Muhammad, katakan kepada hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Israf itu melampaui batas. Maka perbuatan dosa itu bisa dikatakan sebagai israf, perbuatan melampaui batas, bisa dikatakan sebagai kezaliman karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dosa itu juga jahalah,
Dosa itu juga jahalah. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Jahalah itu artinya kebodohan. Jadi siapapun yang sedang melakukan dosa sebenarnya sedang melakukan tindakan bodoh. Kenapa? Ini sudah tahu berakibat buruk, ini sudah tahu bahwa perbuatan ini dilarang tapi masih melakukan. Nah, kadar kebodohan seseorang itu tergantung kepada sejauh mana aturan yang dia langgar. Maka harus jujur kita akui, kadang-kadang kita itu bersikap bodoh, kadang-kadang kita berlaku bodoh. Kapan itu? Ketika kita secara sadar melakukan tindakan yang melanggar hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian lantas orang itu ketika melakukan satu kebodohan dinyatakan bodoh selamanya dalam segala hal, enggak. Ketika orang melakukan dosa tertentu maka dia sedang melakukan kebodohan parsial. Nah, kebodohan parsial maksudnya adalah melakukan tindakan yang bodoh dalam konteks kita melanggar hukum. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, seringkali tindakan bodoh atau yang semakna dengan kebodohan yang sifatnya adalah kecaman itu bukanlah untuk orang yang tidak mengerti sesuatu, tidak memahami sesuatu atau tidak memiliki informasi, tetapi justru kebodohan itu yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ayat yang berbicara tentang kebodohan dalam pengertian tidak bisa mengelola harta. Tapi konteksnya bukan kecaman. Jadi satu kebodohan, satu tindakan tidak mengerti yang dikecam di dalam agama itu senantiasa dinisbatkan kepada kebodohan dalam pengertian tindak perilaku yang melanggar nalar sehat akal yang waras secara sadar. Maka orang Yahudi itu di juz 2, di permulaan juz 2, orang Yahudi itu sangat mengerti bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah itu benar-benar dari Allah dan itu benar. Termasuk perpindahan kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu mereka tahu itu perintah Allah. Tetapi mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian turunlah ayat sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh itu akan mengatakan, kenapa mereka berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadap ke arahnya? Ini sufaha di sini adalah bukan orang yang tidak mengerti, tapi orang yang mengerti, tapi sikap dan perilakunya berseberangan dengan apa yang dia mengerti. Nah, maka pelanggaran dosa, seseorang yang melakukan dosa, seseorang yang melakukan perkara yang melanggar hukum, itu bisa dimaknai sebagai satu kezaliman, bisa juga dimaknai sebagai kebodohan. Nah, konsep taubat ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan bagi kita semuanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita ini dilarang pesimis dengan rahmat Allah. Kita dilarang putus asa dari rahmat Allah. Karena berputus asa dari rahmat Allah bagian dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda antara husnudzon atas kasih sayang Allah dengan merasa aman dari siksa Allah juga enggak boleh. Itu dua hal yang harus kita seimbangkan. Jadi tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah, dan senantiasa kita husnudzan Allah membukakan pintu
Maghfirah, taubat, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi yang lain, kita nggak boleh jadi orang yang maghrur. Maghrur itu seperti orang yang tertipu, yang kemudian merasa aman dari hukuman, dampak, segala keburukan yang dilakukan. Itu dua hal yang memang harus diseimbangkan kita dalam kehidupan kita. Maka kita juga tidak boleh ketika menyaksikan atau mendapati orang muslim yang melakukan dosa, kita jangan sampai menjadi sebab orang putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau orang berputus asa dari rahmat Allah, itu akan menyenangkan iblis, menyenangkan setan. Sedangkan kalau orang tidak berputus asa dari Allah, itu menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika mendapati hambanya bertaubat. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang sahabat melaknat sahabat yang lain gara-gara minum khamar, dihukum, ngulangi lagi, minum khamar lagi, ngulangi lagi, minum khamar lagi, dihukum lagi. Nah, ada seorang sahabat yang jengkel. Ma aktsara ma yu'tabih. Kalau bahasa kita ini, kok sudah berkali-kali sih, berkali-kali, ini lagi. Nah, bahasa kita begitu. Dia lagi begitu. Laknatullah alaihi. Laknat Allah bagi dia. Artinya karena kejengkelan maka melaknat orang yang melanggar hukum itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tal'anu atau la tal'anhu, jangan engkau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana Nabi SAW menghadirkan bagi kita untuk senantiasa optimis dan melihat orang tidak hanya dari satu sisi saja. Nabi SAW menegaskan, dia ini mencintai Allah dan Rasulnya loh. Maka orang bisa jadi karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia masih melanggar ketentuan aturan yang Allah buat. Bisa jadi ada di antara orang yang mungkin dia melakukan dosa besar, melakukan maksiat dengan segala macam maksiat dia lakukan, tapi kalau nama Rasulullah dihina, dia berada pada barisan terdepan untuk membela. Dia tidak terima agama ini dijatuhkan kemudian segala macamnya. Ada juga Pak. Jadi tidak semua orang bermaksiat itu kemudian dia benci kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalanya orang itu dan kita semuanya berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Itu yang pertama, bahwa itu bagian dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, bahwa pertaubatan atau konsep taubat dalam Islam itu adalah bukti bahwa Al-Quran itu memang benar-benar petunjuk bagi semua manusia. Dari mana hubungannya? Kalau Islam tidak memberikan atau tidak membukakan pintu taubat, berarti ada gap, ada kesenjangan antara konsep dalam agama dengan realitas manusia. Kalau tidak ada konsep pertaubatan dalam Islam, seandainya konsep pertaubatan itu dihapus dalam Islam misalnya ya, atau tidak ada, kita tidak menemukan konsep pertaubatan di dalam Islam, di dalam Al-Quran atau dalam hadis dan seterusnya, maka akan terjadi gap, jarak antara konsep agama dengan realitas manusia. Realitas manusia itu salah dan dosa. Manusia itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dia secara sadar, secara tahu bahwa itu melanggar lalu melanggar. Itu kenyataan manusia. Itu realita yang terjadi. Dan kemudian di agama Islam, di Al-Quran maupun di hadis Nabi SAW, ternyata juga ada aturan, konsep yang mengatur bagaimana kalau orang itu melakukan kesalahan dan dosa.
Artinya ada titik temu antara konsep yang ada di dalam agama dengan realitas manusia. Realitas manusia yang mana? Realitas manusia yang melakukan salah dan dosa, lalu kemudian Al-Quran memberikan petunjuk bagi mereka yang melakukan salah dan dosa. Maka inilah kalau kemudian turunan dari makna dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu, dzalikal kitab la raiba fihi. Ini Al-Quran, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sudah salah, orang melakukan dosa, lalu dia sadar, bagaimana jalannya? Kan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi mereka yang ingin bertakwa kepada Allah. Baik mereka yang sudah bertakwa maupun ingin bertakwa kepada Allah, petunjuknya ada di Al-Quran. Kalau orang itu sudah bergelimang dengan berbagai macam dosa, masa lalu yang kelam, lalu dia ingin memperbaiki diri, lalu kemudian dia mencari jalan dan jalan itu tidak ketemu di dalam Al-Quran, bagaimana? Maka ketika Al-Quran menyatakan hudal lil muttaqin dan kemudian ada petunjuk bagaimana orang melakukan dosa, jalan keluarnya bagaimana, lalu dia menjadi takwanya bagaimana, maka kemudian disinilah titik temu antara kenyataan hidup manusia, realitas manusia dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Dan manusia itu kan tidak satu jenis. Kalau kemudian Al-Quran mendeklarasikan, menyatakan sebagai tunjuk bagi manusia, maka petunjuk bagi mereka yang baik dari awal sampai akhir. Maksudnya, orang memang dari lahir sebagai seorang muslim, dididik dalam keluarga yang baik, kemudian lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik, terus sepanjang hidupnya adalah tidak masuk di dalam, tidak pernah bersentuhan dengan dosa-dosa, persoalan dosa besar. Tapi kan dalam hidup ini kan ada orang yang semula non-muslim masuk Islam, semula orang muslim tumbuh dalam keluarga yang tidak baik, lalu kemudian melalui sekian dari waktu hidup dia dalam kehidupan yang tidak baik, kemudian bersentuhan dengan lingkungan yang baik, ketemu dengan kawan, lalu kemudian ingin merubah hidupnya. Dia kan juga manusia. Nah, ketika Al-Quran petunjuk bagi manusia, bagaimana nih orang yang semacam ini? Karena kita hidup ini kan tidak bisa memilih, lahir dari keluarga mana, lingkungan seperti apa, tetapi yang dimintai oleh syariat itu kan kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita bisa memilih. Ketika orang tumbuh dalam keluarga, lalu kemudian tumbuh pengaruh oleh dan Nabi menyatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, bahwa lahirkan dalam keadaan fitrah, lalu orang tuanya menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Tapi ketika akal itu sudah bisa memilih, akal itu sudah dewasa, matang, yang kemudian dua hal itu, kematangan secara fisik yang ditandai dengan indikator biologis ketika dia balik, yang kemudian seharusnya berbanding lurus dengan kematangan jiwa, berpikir. Nah, saat itulah dia harus bertanggung jawab ketika bisa memilih. Segala sesuatu yang ada di hadapannya yang bisa memilih, dia harus mempertanggungjawabkan. Begitu. Maka sesuatu yang dihisab di akhirat kelak adalah sesuatu yang bisa memilih. Kalau sesuatu yang nggak bisa milih, itu kan ada dua kemungkinan. Karena takdir hidup, contohnya adalah kita lahirkan dari orang tua siapa, warna kulit kita, itu nggak akan dihisab, nggak akan ditanya. Tapi respon kita terhadap takdir, itu bisa memilih, itu akan ditanya. Respon itu bagaimana? Dalam kondisi kita dapat ujian, dapat cobaan, bentuk fisik kita, postur kita, lahir orang tua siapa, lalu bagaimana kita menyikapinya, cara menyikapi itu bisa memilih. Maka ada ruang pertanggungjawaban. Lalu kemudian ada yang tidak bisa memilih lagi adalah kondisi darurat. Kondisi darurat. Orang dalam satu situasi di mana untuk menyelamatkan nyawanya dia harus mengkonsumsi makanan yang diharamkan
untuk sebatas menyelamatkan diri, maka itu dimaafkan. Bukan benda itu jadi halal, bukan. Kalau orang konsumsi babi, bukan babinya jadi halal, bukan, Pak. Bukan jadi haram, bukan. Cuman dia dimaafkan. Artinya dia tidak dihisab. Maka Nabi mengatakan, innallaha tajawazan ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrahu alaih. Allah memaafkan dari umatku itu adalah al-khata' karena kesalahan, artinya tidak sengaja. Wan nisyan karena lupa. Wa mastukrahu alaih atau yang terpaksa. Jadi 3 hal ini kenapa dimaafkan? Karena dia keluar dari ruang pilihan. Tidak sengaja. Tapi apakah ada konsekuensi hukum duniawinya? Ada. Ini hubungannya tajawazan ummati, hubungannya berhubungan dengan pertanggungjawaban dosa di akhirat, dihisab ataukah tidak. Tapi kalau misalnya orang secara tidak sengaja misalnya merusak harta orang lain atau melakukan satu tindakan yang membahayakan orang lain, melukai orang lain, dia harus bertanggung jawab secara duniawi meskipun tidak dosa. Orang gila yang misalnya membunuh orang lain misalnya, benar dia karena hilang akalnya maka kemudian dia tidak berdosa, tapi tetap harus membayar diat. Ini 2 hal yang berbeda, konsekuensi duniawi dan konsekuensi ukhrawi itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Nah, yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab yang sifatnya adalah akhirat. Nah, inilah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan antara konsep pertaubatan dalam Islam dengan kenyataan hidup manusia. Bahwa ternyata ada titik temu antara kenyataan hidup manusia itu bagaimana? Ya salah dan dosa. Yang dilakukan dengan secara sengaja dan agama memberikan petunjuk bagaimana mereka keluar dari situasi ini. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal kalau kita lihat tentang konsep pertaubatan di dalam fikih maupun di dalam Islam, ajaran Islam ini. Orang yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, itu ada beberapa kemungkinan. Orang melakukan itu karena secara sadar, secara sengaja. Dan ada yang melakukan secara tidak sengaja. Kalau secara tidak sengaja kita sebutkan tadi. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrahu alaih. Allah memaafkan seseorang yang melakukan sesuatu karena kesalahan, artinya tidak ada unsur kesengajaan. An-nisyan, lupa, maka dikiaskan dengan orang atau sama juga dengan orang yang gila. Karena ada hadis di hadis yang lain, rufi'al qalam an thalath. Catatan amal itu diangkat. Artinya dia tidak akan dibebani yang berhubungan dengan dosa. Di antaranya adalah anak sampai dia balik atau hatta yahtalim. Di antaranya adalah orang yang gila sampai dia sadar. Ada temu antara orang lupa dengan orang gila itu, ada titik temunya. Dari sisi kesadaran. Hanya saja kalau gila kan jangka panjang, waktunya lebih lama. Kalau lupa itu hampir sejenis dengan itu. Begitu juga orang tidur. Itu kan berhubungan dengan kesadaran. Orang lupa, orang tidur, orang apa lagi? Orang gila. Itu berhubungan dengan satu kesadaran. Maka nanti ada pertemuan hukum. Dalam hal ini misalnya apakah berwudu setelah orang itu gila? Berwudu ketika setelah orang itu tertidur secara lelap karena hilang ingatannya. Lalu kalau orang tidur lalu kemudian dia melakukan satu tindakan yang dia tidak sadar, kan ada orang tidur lalu kemudian megang sesuatu langsung mukul. Dalam mimpinya mungkin dia mimpi ketemu harimau atau apa, ternyata yang dipukul adalah istrinya. Nah gitu kan bisa jadi dia tertidur, nggak sadar, mencari sesuatu, maka jangan mendekatkan benda tajam di saat dekat dengan tempat tidur.
Bahaya, Pak. Memang ketika dia tidak sadar bahwa itu dia tidak akan konsekuensi akhiratnya tidak berdosa, tetapi konsekuensi duniawi tetap berjalan. Maka di dalam Islam itu ada yang namanya dianatan dan qadhaan. Perkara yang berkonsekuensi akhirat dan ada perkara yang berkonsekuensi duniawi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian ada orang yang melakukan perkara secara sadar. Melakukan tindakan secara sadar, dia faham apa yang dia katakan, dia faham bahwa konsekuensi apa yang dia katakan. Maka ada klasifikasinya, yang melanggar itu bisa kita kategorikan dalam 3 kategori. Ketika seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar. Yang pertama adalah seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar hukum yang berkonsekuensi keluar dari Islam. Secara sadar melakukan satu tindakan yang tindakan ini berkonsekuensi keluar dari Islam. Yang kedua, perbuatan yang berkonsekuensi dosa besar. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan secara sadar berkonsekuensi shaghair, bukan dosa besar. Nah, yang pertama adalah tindakan atau perbuatan itu berarti perkataan ataupun tindakan yang berkonsekuensi seseorang itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu berarti di atas dosa besar. Kalau seseorang itu keluar dari Islam, maknanya adalah murtad. Apa konsekuensi turunan duniawi dan apa konsekuensi ukhrawi? Ketika seseorang muslim, lahir dari keluarga muslim atau sebelumnya sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, lalu melakukan satu tindakan atau perkataan yang clear menjadikan dia keluar dari Islam, maka konsekuensinya dipisahkan dari istrinya. Karena akan terjadi pembatalan pernikahan antara dia dengan istrinya, maka kemudian masuk iddah. Lalu kalau kemudian kembali ke Islam lagi, apakah pernikahannya masih tetap? Ini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Kalau masih di masa iddah, maka bisa kembali tanpa akad baru lagi. Tapi kalau sudah habis dari masa iddah, nah ini ada perbedaan pandangan di antara ulama. Konsekuensinya sebenarnya kalau yang lebih clear supaya persoalan jelas, ada keputusan pengadilan. Kalau dia tidak menikah dengan laki-laki lain, artinya menunggu suaminya kembali ke dalam Islam, dan dia tidak menikah dengan laki-laki lain, ketika nanti suaminya kembali ke dalam Islam, bisa dikembalikan sebagaimana kasusnya Zainab dengan Abul As, yang menurut pendapat sebagian besar ulama, dikembalikan di Zainab dikembalikan kepada Abul As tanpa akad baru lagi. Jadi menantu Rasulullah kan ada nama Abul As, putri Rasulullah Zainab. Nah, itu awalnya berbeda agama, tapi kemudian dipisahkan karena hijrah, yang kemudian menjadi pemisah antara suami istri. Nah, Abul As ini cinta kepada istrinya, dia tidak memusuhi Islam karena Rasulullah mertuanya sendiri, hubungannya baik. Berbeda dengan mantan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keduanya putra Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu besannya Rasulullah awalnya.
Setelah Rasulullah mendakwakan Islam, Abu Lahab kan termasuk penentang daihatnya kalau bahasa kita ya. Daihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara bentuk memaksimalkan penentangan terhadap Rasulullah, meminta kepada dua putranya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua putra Abu Lahab menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan. Jadi ini kayak besan kuadrat ya. Besan kuadrat itu. Jadi kalau besanan cuman satu anak kan besan tuh ya. Tapi kalau dua anak ini kuadrat ya. Untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abul As nggak ada persoalan itu, nggak ada, hanya ini. Dan kasusnya pada perang Badar, Abul As termasuk dalam tawanan. Yang 70 itu, Pak. Dari tawanan 70 itu kan diminta menebus. Zainab lah yang menebus. Menebusnya pakai apa? Gelang ya. Pokoknya saya lupa gelang atau ini kalung yang itu dihadiahkan oleh Khadijah saat pernikahan Zainab. Coba bayangkan bagaimana perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menemukan itu. Jadi hadiah yang diberikan oleh Khadijah kepada Zainab saat pernikahannya itu digunakan oleh Zainab untuk menebus suaminya. Nah, ketika Abul As ini masuk Islam, Zainab dikembalikan oleh Rasulullah kepada Abul As tanpa pernikahan baru. Yang kemudian ini menjadi dasar kalau misalnya ada suami istri lalu istrinya masuk Islam, maka nanti dikembalikan tanpa akad baru. Atau kasus-kasus yang dimana terjadi perpisahan antara suami istri, lalu suaminya masuk dalam Islam dan istri yang tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, maka dikembalikan tanpa akad baru. Itu konsekuensi pernikahan. Ada konsekuensi lain kalau orang murtad, itu konsekuensi kalau meninggal tidak dimakamkan di tempat makam muslim. Kalau dia murtad tidak diperlakukan secara muslim, itu yang kedua. Maksudnya tidak disolati, tidak dikafani, dan seterusnya. Ada yang murtad di agamanya dikremasi ya. Nah, tapi dia nggak mau dikremasi. Ada, kalau nggak saya sempat ada media. Jadi dia itu murtad, keluar dari Islam. Biasanya di agama dia dikremasi. Nah, cuman dia berwasiat pengen berpesan dikubur seperti muslim. Kenapa? Kayaknya takut dikremasi. Karena background-nya dulu mungkin keluarga muslim. Nah. Kemudian yang ketiga, konsekuensinya kalau murtad, itu berhubungan dengan waris. Mayoritas ulama, ini kalau saya sebutkan mayoritas berarti ada perbedaan pandangan Pak ya. Kalau saya sebutkan mayoritas, kalau saya sebutkan kesepakatan berarti nggak ada khilaf. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya saling mewarisi. Saling mewarisi ini maknanya adalah dia bukan ahli waris, tapi boleh mendapatkan wasiat. Hibah atau wasiat. Tapi kalau ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Jadi wasiat dan hibah itu nggak, wasiat dan waris nggak akan bertemu. Kalau dia nggak dapat waris karena tertutup atau karena perbedaan agama atau sebab yang lain, maka boleh mendapatkan wasiat. Maka anak angkat bisa dapat wasiat. Cucu yang dia nggak bisa dapat waris karena orang tuanya sudah meninggal yang seharusnya dapat warisan, kalau dia belum meninggal, nah itu bisa dapat wasiat. Misalnya ada seseorang meninggal dunia, sebelumnya dia punya 4 putra atau 4 anak, lalu ada yang lebih dulu meninggal, yang meninggal ini sudah punya anak. Kan orang kan kasihan ini, seandainya orang tua saya masih hidup kan ini juga dapat, nah gitu kan pikiran orang kan begitu Pak. Nah itu bisa dapat wasiat atau hadiah dari
3 kerabat yang lainnya, dan itu dianjurkan di dalam syariat. Nah, itu konsekuensi murtad ketika dia keluar dari Islam. Nah, lalu kalau ada orang murtad lalu ternyata dia sadar, Pak. Ada nggak? Semula tergoda, ya tergoda karena lingkungan, tergoda dengan pergaulan, tergoda dengan karena pernikahan. Ada juga, Pak, orang menikah keluar dari Islam, lalu kemudian terjadi perceraian, balik lagi ke Islam. Ternyata ada juga orang yang menikah, lalu kemudian dia keluar dari Islam, setelah perceraian, yang semula non-Islam ini masuk Islam, dia tetap dari di luar Islam. Ada juga kasus yang begitu. Nah, apapun itu, kalau dia murtad, masih adakah pintu taubat? Pintu taubat itu akan tertutup ketika 2. Yang pertama, malam yugharghir. Jadi sebelum nyawa itu di kerongkongan apa tenggorokan, Pak? Itulah pokoknya ya, gitu. Berarti kalau sebelum itu pintu taubat terbuka. Yang kedua, pintu taubat itu min qabli an tatlu asyams min maghribiha. Sebelum matahari terbit dari barat. Artinya, kalau dia itu masih hidup, masih bisa bernafas, ya artinya masih ini. Pintu taubat terbuka. Termasuk bagi mereka yang murtad. Murtad masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi. Apakah masih bisa begitu taubat terbuka? Masih bisa terbuka. Yang khawatir itu begini, Pak, kadang-kadang orang menjelaskan, udah nggak ada pintu taubat lagi. Khawatirnya itu akan menjadikan dia tidak bertaubat. Sebesar apapun dosa, termasuk syirik, yang menjadikan orang keluar dari Islam, termasuk murtad. Kalau dia mau kembali dengan Islam, Islam menerima. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana taubatnya. Kalau orang clear murtad, murtad itu kan ada yang dia menyatakan keluar dari Islam, berpindah kepada agama lain, misalnya dari Islam ke Nasrani, ke Yahudi, atau agama yang lain. Atau murtad itu karena dia melakukan satu tindakan, perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya bagaimana? Mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak sempurna, atau Al-Quran ini bukan dari Allah, Al-Quran ini hanya perkataan Rasulullah, keluar dari Islam secara hukum. Tapi kalau kemudian untuk menghukumi si fulan murtad, itu keputusan pengadilan, Mbak, karena ada konsekuensi hukumnya. Oke. Kalau kita ini menyatakan perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, agar apa? Kita berantisipasi jangan sampai melakukan itu sehingga kita keluar dari Islam secara dianatan. Dianatan itu penilaian Allah di akhiratnya kan bahaya. Di dalam Islam itu gini, Pak. Ada dianatan, ada qadaan. Qadaan itu konsekuensi duniawi, dianatan konsekuensi ukhrawi, akhirat. Bisa jadi orang itu murtad secara dianatan karena melakukan perkataan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi secara duniawi dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena nggak ada keputusan pengadilan, atau dia tidak merubah status pernyataan sebagai non-muslim. Sebagaimana orang munafik itu di dunia diperlakukan sebagai muslim, di akhirat non mukmin. Orang munafik. Kan dia sholat jamaah dengan Nabi. Diperlakukan sebagai seorang muslim secara penuh. Hanya saja secara kebijakan tidak diberikan kebijakan strategis di masa-masa itu, karena tahu ini orang munafik. Tapi kalau nggak tahu kan kita nggak bisa. Artinya secara duniawi kita perlakukan sebagai orang muslim, tapi urusan akhirat, munafik yang clear munafik itu
tidak termasuk orang beriman. Nah, maka kita perlu memahami perbuatan apa saja yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, agar kita menghindarkan diri dari perbuatan yang berkonsekuensi nanti di akhirat tidak diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang bisa saja secara konsekuensi duniawi diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena melakukan suatu tindakan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, nanti di akhirat ternyata barisannya barisan non-muslim. Khawatirnya kan begitu. Di antaranya apa? Melecehkan, merendahkan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dalam syariat. Misalnya apa? Menghalalkan riba. Riba, Pak. Riba dan bunga beda. Konsekuensi hukumnya beda loh. Orang mengatakan riba itu halal dengan mengatakan bunga bank itu haram, itu dua hal yang berbeda. Maka kalau kita menilai orang itu kita harus apa? Detail. Orang yang mengatakan orang yang mengatakan riba itu halal karena dia menentang ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kenapa kalau orang mengatakan riba itu halal menjadi murtad? Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran secara eksplisit. Tapi kalau orang bilang misalnya bunga bank itu halal, enggak murtad, enggak kita hukumi murtad. Karena yang dikatakan bukan riba tapi bunga bank, dua hal yang berbeda. Karena yang disebutkan adalah riba. Orang mengatakan zina itu halal, murtad. Dianatan, Pak, secara agama. Orang yang mengatakan apa itu perbuatan kaum Lut. Iya, tindakan zina homonya. Itu harus diklasifikasi, Pak, tindakan orang-orang ini. Levelnya kan? Maksudnya adalah yang laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Kalau dalam bahasa Arabnya ada liwat, ada namanya sihak kalau perempuan. Lalu dia mengatakan itu halal. Kenapa? Hak asasi manusia misalnya gitu kan. Perbuatan ini, perkataan ini mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, kalau orang pernah mengatakan itu, ya karena mungkin kegenitan intelektual atau apalah begitu. Taubatnya bagaimana? Bersyahadat. Kalau dia mau kembali menjadi muslim, bersyahadat. Apakah harus disaksikan? Ya nggak harus disaksikan. Jadi bersyahadat itu, artinya bersyahadat dengan sepenuh keyakinan dan seterusnya. Dan ini jamaah sekalian, kalau kita baca sejarahnya sahabat, itu mereka adalah orang-orang yang jujur. Itu kelebihan orang Arab, Pak. Para sahabat itu jujur. Kalau dia mengatakan secara ini ya, iya, iya, tidak, tidak. Aib bagi mereka, orang Arab pada waktu itu berpura-pura. Maka orang Arab itu, ini saya maksud adalah Arab di masa itu, Pak ya. Arab di masa fitrah. Jadi dalam memahami agama fitrah itu, kenapa dia cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan Anda sudah rubah status gitu. Kenapa nggak mau mengatakan? Karena mereka itu aib berpura-pura, Pak. Aib berpura-pura. Bagaimana? Jadi kalau Anda mengatakan A, ya memang benar-benar luar dalam A. Kalau Anda mengatakan
Maka ketika mereka mengatakan kepada Nabi, saya tidak beriman kepada Nabi misalnya begitu. Orang Arab mengatakan tidak beriman kepada Rasulullah tapi membangun hubungan baik dengan Rasulullah. Itu hal yang biasa terjadi. Dia tidak mau mengatakan beriman kepada Rasulullah karena jujur memang dia tidak beriman, tetapi dia percaya Rasulullah orang baik. Percaya Rasulullah orang baik, tapi dia gak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Nah, itulah yang terjadi. Maka ketika mengatakan orang yang dia murtad, lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan tidak kepura-puraan, itu menjadikan dia sebagai seorang muslim. Tapi di sini ada beberapa konsekuensi. Ulama memang ada khilaf. Kalau dia murtad, lalu sholat, apakah dia langsung jadi muslim? Karena di sholat ada syahadatnya. Sebagian ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, mengatakan kalau orang murtad lalu dia sholat, maka menjadi muslim. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man shalla salatana, wastaqbala kiblatana, wa akala dhabihatana falahu ma lana wa alaihi ma alaina, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat dengan salat kami lalu menghadap kiblat sebagaimana kami menghadap kiblat dan memakan sembelihan kami, artinya nyembelih dengan cara-cara kami, falahu ma lana wa alaihi ma alaina, maka baginya apa yang menjadi, dia mendapatkan hak sebagaimana kami mendapatkan hak, dan dia memiliki kewajiban sebagaimana kami memiliki kewajiban. Ulama Syafi'iyah mengatakan kalau ada orang misalnya melakukan sesuatu yang kemudian murtad lalu dia sholat, maka sholatnya menjadikan dia sebagai seorang muslim. Sebagian ulama mengatakan memisahkan antara syahadat sebagai satu ibadah dengan sholat sebagai satu ibadah yang lain. Itu. Tapi ini wilayah khilaf di antara umat muslim. Maka kalau kemudian orang merasa melakukan satu tindakan yang berbahaya dan merasa itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka bersyahadat dengan tulus lalu kemudian sholat. Untuk keluar dari khilaf, Pak. Kemudian yang kedua, apa konsekuensi hukumnya kalau orang muslim lalu murtad lalu masuk Islam lagi? Pertanyaannya adalah apakah dia harus mengqadha salat yang sudah dia tinggalkan? Ini pertaubatan, kan kita hubungannya dengan taubat yang klaster pertama nih, Mbak, klaster murtad. Ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang murtad itu ya sebagaimana orang non muslim masuk Islam, mengikuti hadis Nabi SAW bahwa Islam itu yahdimu makana qablah. Kan ceritanya Amr bin As itu datang kepada Nabi mau masuk Islam, tapi dengan syarat. Jadi dia mau masuk Islam dengan syarat dosanya yang lalu diampuni. Ini Amr bin As. Amr bin As itu termasuk orang yang sangat cerdas. Dan dia diplomatis. Makanya ketika mau masuk Islam dia tawar-menawar juga. Gitu. Saya mau masuk Islam tapi dosa saya yang lalu harus diampuni ya gitu. Tidakkah kau tahu oleh Nabi SAW, tidakkah engkau tahu bahwa al-Islam yahdimu makana qablah. Al-Islam itu menghancurkan apa yang telah lalu, maksudnya menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di surah Al-Furqan itu kan, kalau orang bertaubat itu adalah yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Bahwa Allah itu akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Nah, maka atas dasar ini sebagian ulama berpendapat bahwa
kalau orang murtad lalu dia masuk Islam, maka dia tidak mengqadha apa yang sudah dia tinggalkan. Sebagaimana seorang muslim baru masuk Islam. Maka konsekuensinya adalah kalau sebelumnya dia sudah haji, sebelumnya sudah ini, maka ketika masuk Islam dia seperti baru dan belum haji. Yang muslim yang baru. Jadi ternyata satu pandangan itu ada plus minusnya, Pak. Plus minusnya adalah dia itu memandang dia sebagai seorang muslim yang baru, maka ya baru, lembaran baru semuanya, maka kemudian kalau dia sebelumnya mungkin Islam yang pertama, dia pernah haji, lalu keluar dari Islam, masuk Islam lagi, haji lagi. Karena dia seperti orang yang baru. Ini berdasarkan dengan konsep, apakah murtad itu menghapus semua amal, ataukah murtad itu menghapus amal ketika meninggal dalam keadaan murtad? Kalau di ayatnya kan, siapa yang keluar dari Islam, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, maka meninggal dalam keadaan kafir, maka fahabitat, maka kemudian fahabita amaluh, maka kemudian fahabita amaluh, maka amalnya adalah sia-sia. Jadi murtad meninggal dalam keadaan kafir. Tapi bagaimana kalau dia murtad belum meninggal masuk Islam? Itu yang jadi perbedaan di kalangan ulama. Maka kalau yang pendapat yang pertama bahwa dia tidak harus mengqadha, maka seperti memulai lembaran baru, maka dia pandangannya adalah keluarnya dari Islam itu menghapus yang sebelumnya. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapat ulama Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i dan ulama yang bermazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali ada dua pendapat. Itu mengatakan bahwa kalau orang murtad itu tidak menghapus kewajiban dia selama murtad, maka punya kewajiban mengqadha. Ini pendapat mainstream ulama Syafi'iyah, apa yang sudah dilalui. Maka kalau misalnya dia murtad selama 1 tahun, gitu misalnya, maka dia punya kewajiban mengqadha 1 tahun. Itu ulama Syafi'iyah. Dan pandangan ulama Syafi'iyah memang, atau kalau kita katakan orang misalnya pernah melakukan satu keburukan, pernah nakal, pernah inilah begitu, ini hubungannya juga dengan yang dosa besar. Dia nggak sampai murtad, tapi mungkin pernah meninggalkan puasa, pernah meninggalkan mohon maaf, kalau puasa sepakat dalam masalah ini, meninggalkan sholat 5 waktu selama sekian tahun, lalu dia bertaubat, apakah wajib qadha ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan qadha. Sebagian ulama diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan fatwa Syekh Yusuf al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau dia sudah melalui yang cukup banyak, sangat sulit untuk mengqadha, maka dia tidak mengqadha, cukup dia memperbanyak amal soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada hubungannya yang melakukan meninggalkan sholat. Tapi kalau meninggalkan puasa bagaimana? Para ulama sepakat qadha. Meninggalkan zakat bagaimana? Para ulama sepakat dibayarkan, tidak ada pemutihan. Yang khilaf itu wilayah sholat. Apakah sholat yang sudah dilalui sekian tahun itu harus diqadha ataukah tidak diqadha? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Begitu juga orang yang murtad lalu masuk Islam, apakah dia mengqadha ataukah tidak? Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, meskipun bila berhambali, berpendapat dia seperti memulai baru, menghapus apa yang sebelumnya, lalu kemudian dia memperbanyak amal setelah itu. Nah, ini berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan orang murtad. Begitu juga dosa besar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia kalau berhubungannya dengan Allah, ia bertaubat kepada Allah SWT, memperbanyak istighfar. Jadi kalau istighfar itu bagian dari taubat, tapi istighfar itu bukan satu-satunya
parameter taubat gitu ya. Jadi istighfar itu mesti ada dalam taubat, tapi taubat tidak cukup hanya dengan istighfar. Itu berarti gini. Karena Nabi SAW itu sendiri beristighfar, memerintahkan untuk beristighfar, bahwa Nabi SAW itu 100 kali dalam setiap hari beristighfar. Dan istighfar itu juga sebab masuk surga, istighfar juga sebab kemudahan hidup. Nah, kemudian taubat itu harus penyesalan, berupaya untuk tidak mengulangi meskipun mengulangi. Itu dua hal yang berbeda. Berupaya untuk tidak mengulangi meskipun nanti dia sadar akan mengulangi. Nah, kesadaran dia akan mengulangi jangan sampai menjadi penghalang untuk taubat. Contohnya, mohon maaf, mungkin ada orang yang pezina. Kan orang yang berzina itu mungkin dia besok akan berzina lagi, besok lagi berzina lagi, karena dia menghasilan uangnya dari situ misalnya. Lalu hari itu zina, apakah kemudian dia malam harinya sadar itu, malam harinya mungkin qiyamul lail begitu. Ada enggak yang begitu? Ada, Pak. Qiyamul lail ada juga. Manusia itu banyak ragamnya, Pak. Misalnya qiyamul lail itu jangan sampai menjadi penghalang dia akan bertaubat, meskipun dia sadar bahwa akan mengulangi. Paling tidak itu akan, mudah-mudahan Allah terima taubatnya, itu menjadi sebab Allah akan membukakan jalan keluar sehingga tidak mengulangi. Dan itu juga menjadi beban meringankan beban berikutnya. Dan kita tidak tahu bahwa bisa jadi Allah mendatangkan rahmat ketika dia bertaubat, dan ketika dia bertaubat, meskipun nanti dia kan ada keinginan nggak mengulangi, tapi logisnya dia akan mengulangi. Bisa ditangkap pesan Mewah. Dia logisnya besok akan mengulangi lagi, tapi dia sebenarnya nggak ingin mengulangi. Nah, ketika dia bertaubat, berarti dia masih ada harapan rahmat Allah. Taubatnya dia, meskipun dia sadar secara logis akan mengulangi, ketika dia bertaubat, itu berarti dia masih optimis atas rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan itu dia tidak mengulangi dengan adanya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait masalah taubat yang sifatnya dosa besar. Kalau ada yang sifatnya hak harta, dikembalikan bila memang memungkinkan dikembalikan. Tapi kalau tidak memungkinkan kembalikan dengan sebab pokoknya udah nggak mungkin lah begitu, maka diberikan kepada sosial dengan bukan niat sedekah, Pak. Karena kalau sedekah itu dari harta kita, dengan niat melepaskan harta itu dari diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, untuk dosa tidak besar, insya Allah dihapus dengan amal soleh, dengan sholat 5 waktu dan istighfar. Mungkin ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana seorang muslim itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita optimis rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya waktunya. Cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.